Selamat siang rekan-rekan, perkenalkan nama saya Michelle dari Universitas Narotama semester 6. Saat ini saya ingin melakukan review sesuai apa yang telah ditentukan dari tugas materi pertama mata kuliah perbandingan hukum negara-negara ASEAN. Jadi dari soal yang pertama dari penjelasan saya, menurut artikel ilmiah yang saya baca, perbandingan hukum itu yaitu ketika kita membandingkan bagaimana sistem hukum di satu tempat atau negara itu berbeda dengan yang lain, atau membandingkan bagaimana lembaga hukum itu bekerja dengan berbagai sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita bisa menemukan apa yang sama dan apa yang berbeda di antara sistem atau lembaga itu. Menurut pendapat saya, hal tersebut itu bisa membantu kita untuk mencari ide baru tentang pengaturan hukum di suatu wilayah tertentu. Selain itu, perbandingan hukum juga bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang hukum, bagaimana kesamaan dan perbedaannya, serta mengapa hukum tersebut berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, yang saya pilih untuk menjadi objek perbandingan hukum dalam artikel ilmiah tersebut ialah perbandingan dalam ranah hukum pidana yang terkait pengaturan perdagangan orang di Indonesia dengan negara Singapura. Penjelasannya, pengaturan pidana tersebut berkaitan dengan pengaturan pidana yang diatur secara kursus dalam undang-undang kursus atau yang disebut lex specialis yang dimiliki oleh kedua negara itu. Jadi, hal tersebut yang dipergunakan untuk melihat bagaimana pengaturan atas tindak pidana perdagangan diatur di Indonesia dan di Singapura untuk dicari kesamaan dan perbedaannya. Alasan saya tertarik untuk membahas perbandingan antara negara Indonesia dan Singapura ini karena menurut saya Singapura itu menjadi salah satu negara yang memiliki daya tarik bagi pekerja asing sehingga akan berpotensi terjadinya perdagangan orang di sektor ketenaga kerjaan. Selain itu juga sistem hukum yang dianut kedua negara tersebut itu berbeda. Indonesia itu menganut civil law dan Singapura itu menganut common law. Yang ketiga, ini adalah beberapa perbandingan dari artikel ilmiah menurut yang saya baca tentang persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan negara Singapura. Untuk bagian persamaannya terletak pada pengaturannya, yaitu baik negara Indonesia maupun negara Singapura, pengaturan tindak pidananya itu sama-sama diatur di dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Yang Indonesia itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan sedangkan di Singapura itu diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act pada tahun 2014. Itu juga terletak pada tujuan pembentukan Undang-Undang PT-PPO dan PHTA memiliki bentuk tujuan yang sama, yaitu untuk membuat aturan hukum yang dapat menghentikan dan mengatasi perdagangan manusia, memberikan perlindungan hukum dan bantuan kepada korban, serta meningkatkan kerjasama antar negara baik di tingkat regional maupun internasional. Kedua undang-undang ini itu memiliki tujuan yang serupa karena keduanya mengacu pada protokol Palermo. Selain itu juga terletak pada unsur tindak pidananya, yaitu ada unsur tindakan, unsur cara, unsur tujuan, juga ketiadaan sanksi pidana mati baik dalam UU PT-PPO ataupun PHTA. Itu keduanya tidak mendukung bentuk pidana mati dalam ancaman pidana pelaku tindak pidana terkait. Sedangkan untuk di bagian perbedaannya, yaitu dalam bentuk sanksi pidana di antara dua negara tersebut, Undang-Undang PT-PPO menyatakan bahwa orang yang melanggar dapat dikenai hukuman penjara ataupun denda, sementara dalam PHTA hukumannya itu bisa berupa penjara, denda, dan bahkan pukulan menggunakan rotan yang diberikan
secara bersamaan. Jadi hukumannya itu diberikan secara bersamaan. Namun dalam hal durasi atau jumlah hukuman, UU PT-PPO memberikan ancaman hukuman yang lebih berat daripada PHTA. Kedua, perbedaan hukum tindak pidana perdagangan antara Indonesia dan Singapura juga ada pada penggolongan unsur pada penjeratan utang. Dalam UU PT-PPO menggolongkan perjeratan utang itu sebagai unsur cara, sedangkan dalam PHTA itu dimasukkan sebagai unsur tujuan, yaitu perbuatan serupa perbudakan. Serta yang terakhir, pada subjeknya, UU PT-PPO itu menjelaskan bahwa subjek orang bisa berupa suatu individu ataupun suatu korporasi. Sebaliknya, dalam Undang-Undang PHTA tidak memberikan definisi yang jelas tentang kata person, namun bila kita bisa melihat dalam Penal Code 1871, disebutkan bahwa kata person itu bisa merujuk kepada setiap perusahaan, perkumpulan, lembaga, terlepas dari apakah mereka berbadan hukum ataupun tidak. Sekian pembahasan dari review saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.